Dini hari berikutnya, penguasa istana memanggil lebih dari 10 orang suci dan menunggu Chen Ping. Chen Ping keluar ruangan perlahan, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Tuan Chen, apakah Anda belum cukup istirahat? Pemilik istana melihat ini dan bertanya. Tidak buruk, Chen Ping tersenyum ringan. Tadi malam, dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan wanitanya, yang mana cinta sejatinya. Kamu bisa berangkat sekarang. Seharusnya tidak ada bahaya apapun di sepanjang jalan. Lan Yingying dan murid luar lainnya serta para biksu yang telah lulus ujian sudah berangkat kemarin. Saya meminta mereka untuk meninggalkan rambu di sepanjang jalan. Anda hanya perlu mengikuti rambu tersebut, agar tidak banyak bahaya. Prajurit terkemuka, Chen Ping mengangguk. Dia tahu bahwa murid luar itu hanyalah umpan meriam dan merupakan orang pertama yang membuka jalan. Kata pemilik istana kepada Chen Ping. Namun tidak ada yang bisa kita lakukan, perkembangan suatu sekte selalu membutuhkan pengorbanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa istana, Chen Ping berangkat bersama Binglu dan yang lainnya. Kami telah mencapai titik paling selatan di wilayah selatan. Tapi arah awal Chen Ping dan yang lainnya sebenarnya berlanjut ke selatan. Batas kekacauan dunia surga dan manusia terlihat, mungkinkah daerah kutub berada dalam kekacauan? Tuan Chen, istana Guanghan kita belum berada di titik paling selatan. Masih ada ribuan mil dari sini menuju perbatasan kekacauan. Tanda seru. Binglu mengikuti Chen Ping dan berkata, seperti kata pepatah, Wangshan adalah perlombaan menuju kematian. Kelihatannya sangat dekat, namun nyatanya masih jauh. Karena seseorang telah membuka jalan di depan mereka, Chen Ping dan yang lainnya berjalan sangat cepat dan santai. Saat ini, di sebuah bukit tidak jauh dari istana Guanghan, semua orang dari keluargamu berkumpul di sini. Nona, orang-orang dari istana Guanghan sudah pergi. Mu Yao melapor ke Bibi Mu Kui. Yah, kamu harus berangkat juga. Jangan mengambil tindakan di jalan. Kita bisa menggunakan orang-orang seperti istana Guanghan untuk bertarung di garis depan dan mengambil tindakan ketika kita mencapai tiang. Lakukan dengan cepat, jangan ceroboh, dan jangan biarkan siapapun hidup, jika tidak istana Guanghan akan menangkapmu. Bibi Mu Kui berkata dengan dingin. Saya mengerti, Nona. Mu Yao mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan pergi bersama semua orang di keluargamu. Ketika semua orang di keluargamu sedang menuju ke kutub, beberapa kelompok orang sedang menuju ke kutub yang jaraknya ratusan mil. Lagi pula, godaannya ada, dan banyak orang ingin bertualang di kawasan kutub. Di antara pria dan kuda ini, salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam aneh dengan monster-monster bersulam gigi dan cakar di atasnya. Orang ini adalah Qi Pei Jia yang disakiti oleh Chen Ping. Setelah orang ini dilukai oleh Chen Ping dan melarikan diri dari sekte Tianmo, dia pulih dari luka-lukanya, kemudian, dia mendengar bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, jadi dia bergegas ke sini. Kali ini, wilayah kutub mungkin akan ramai. Dan di istana Guanghan, pemilik istana sedang duduk di aula utama. Tuan istana, keluargamu sudah berangkat, dan ada juga tim dari beberapa keluarga menuju tiang. Ada juga banyak petani lepas, jumlah totalnya tidak kurang dari 100. Seorang murid istana Guanghan melaporkan. Ya, Tuan istana, mengapa Anda menyebarkan berita bahwa sumber daya telah ditemukan di wilayah kutub dan bahwa itu adalah tempat jatuhnya makhluk abadi? Aku tahu. Tuan istana melambaikan tangannya dan meminta muridnya turun. Kami mempublikasikannya secara terbuka di kota Nanjing. Meskipun banyak biksu yang mendaftar, akan ada banyak juga orang yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan puluhan ribu dolar. Seorang murid di sebelah kepala istana bertanya dengan bingung. Pemilik istana tersenyum tipis, izinkan saya bertanya, dibandingkan dengan kekuatan istana Guanghan dan keluargamu, siapa yang lebih kuat? Murid istana Guanghan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kepala istana tahu bahwa murid ini tidak berani mengatakan apapun, jadi dia berkata, istana Guanghan kami baru saja dimulai, dan kekuatan murid di sekte tersebut masih terlalu rendah. Tidak ada cara untuk bersaing dengan keluargamu. Alasan saya menyebarkan berita ini adalah untuk menimbulkan kekacauan di kawasan kutub. Hanya dengan cara inilah kita dapat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan tersebut. Setelah pemilik istana selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia tersenyum.
Chen Ping saat ini sedang dalam perjalanan ke kutub bersama ribuan orang suci, dia tidak tahu bahwa akan ada begitu banyak orang yang datang ke kutub. Itu adalah perjalanan yang mudah, dan mereka semakin dekat ke kutub. Berhenti. Tiba-tiba, Chen Ping, yang berjalan di depan, mengerutkan kening. Tuan Chen, ada apa? Bing Lu melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Seseorang telah melewati jalan ini sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Dia tidak tahu mengapa Chen Ping berhenti. Tanda tanya petik 2. Seorang suci benar-benar jatuh di salju, dan kemudian berkata dengan marah, siapa yang membuatku tersandung? Apakah kamu mencium bau darah? Chen Ping bertanya. Bing Lu menggelengkan kepalanya, tidak. Orang suci lainnya juga menggelengkan kepala, tidak ada yang mencium bau darah. Chen Ping menutup matanya sedikit, dan kesadarannya langsung menyebar. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak beberapa mil ditutupi oleh kesadaran ilahi. Tapi tidak ada bahaya, begitu pula makhluk hidup apapun. Aneh, saya selalu merasa udaranya dipenuhi bau darah. Kok tidak ada apa-apa di sana? Chen Ping mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tuan Chen, seharusnya tidak ada yang salah. Bagaimanapun, seseorang sedang menjelajahi jalan kemarin, kata Bing Lu. Mungkin aku terlalu sensitif. Kalian semua, harap jaga jarak dan waspada. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan ke depan lagi. Semua orang suci mematuhi pengaturan Chen Ping, menjauhkan diri satu persatu dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Setelah berjalan ke depan beberapa mil, seorang suci tiba-tiba berteriak. Mata semua orang terfokus pada orang suci itu, dan di kakinya, tangannya, yang selama ini kaku, terlihat dari salju. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tiba-tiba menegang, dan Chen Ping bahkan melompat dan mendarat di samping orang suci itu. Segera setelah Chen Ping bertepuk tangan, gelombang panas menyapu dan salju langsung mencair. Setelah terus meleleh, tubuh seorang wanita terungkap. Ini adalah murid luar kami dari istana Guanghan. Ketika seorang suci melihat tubuh wanita itu, dia langsung berseru. Chen Ping melihat tubuh kaku wanita itu dan bekas luka di tubuhnya, terlihat jelas dia meninggal karena serangan. Tuan Chen, apa yang terjadi? Bing Lu bertanya dengan cemberut. Chen Ping tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling sambil berpikir, dan kemudian aura di tubuhnya meledak, dan angin kencang tiba-tiba menyapu. Salju di sekitarnya tertiup ke seluruh langit oleh angin kencang. Segera, salju terhempas, dan tubuh kaku terlihat. Mayat-mayat tergeletak berantakan. Ada murid luar dari istana Guanghan, serta para biksu yang telah lulus ujian. Melihat segala sesuatu di depan mereka, semua orang suci tercengang. Orang-orang yang dibawa oleh istana Guanghan untuk memimpin semuanya meninggal secara tragis di sini. Kalian pasti tahu kalau tempat ini masih agak jauh dari kutub, tapi orang-orang ini mati mengenaskan bahkan sebelum mereka mencapai kutub. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Ada kemarahan di mata Bing Lu. Begitu banyak orang yang terbunuh, Bing Lu merasa hal itu pasti dilakukan oleh sekte tertentu. Chen Ping hanya melihatnya sekilas, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini tidak dibunuh oleh orang lain, tetapi ditemui. Kalau soal monster, apakah ada monster kuat di tempat ini? Monster yang sangat kuat. Bing Lu sedikit mengernyit, berpikir dalam-dalam. Sister Bing Lu, bukankah ada binatang awan melangkah salju di daerah kita? Seorang suci tiba-tiba berbicara. Binatang awan melangkah salju sudah lama tidak terlihat. Bukankah dikatakan sudah punah? Bing Lu berkata dengan bingung. Apa itu binatang awan melangkah salju? Chen Ping tidak tahu banyak tentang monster di sini. Itu adalah monster-monster yang mirip dengan citah. Ia bergerak sangat cepat dan berukuran besar. Ia berlari di atas salju seolah-olah terbang di awan dan kabut. Jadi orang-orang di daerah ini menyebutnya binatang awan salju. Namun monster semacam ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Saya pernah mendengarnya, menjelaskan kepada Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo cepat lewat sini. Tidak ada yang boleh menyentuh mayat di sini. Kata-kata Chen Ping membuat orang-orang suci ini sedikit gugup, tetapi mereka semua mendengarkan Chen Ping. Tapi saat Chen Ping dan yang lainnya maju beberapa langkah, tanah tiba-tiba bergetar. Dari pegunungan yang tertutup salju tidak jauh di depan, saya melihat garis-garis salju dan kabut membubung ke langit, dan 5 monster-monster bergegas ke arah saya dengan kecepatan yang sangat cepat.
Monster-monster ini sangat cepat, dan salju di bawah kaki mereka berubah menjadi garis-garis kabut salju, yang benar-benar seperti terbang di awan. Binatang awan yang melangkah salju, itu benar-benar binatang awan yang melangkah salju. Sekarang aku dalam masalah. Saat Binglu melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Wajah para Sein lainnya juga pucat, dan pedang es langsung terbentuk di tangan mereka. Kami bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi kami bertemu dengan monster yang sangat kuat, sungguh sial. 5 monster-monster tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya dalam sekejap. Monster-monster ini berukuran besar, masing-masing seperti bukit kecil. Tubuh mereka ditutupi salju tebal, bersembunyi dari deteksi kesadaran ilahi. Tidak heran kesadaran Chen Ping tidak mendeteksi makhluk hidup apapun sekarang, dia juga tidak mendeteksi mayat-mayat ini. Simpul, baju besi. Terlebih lagi, monster-monster ini memiliki bulu yang tebal di tubuhnya, dan bulunya tertutup embun beku, membentuk lapisan baju besi. Mayat-mayat ini tertutup salju tebal dan tidak dapat dideteksi sama sekali. 5 binatang awan yang melompati salju dipenuhi dengan udara sedingin es, dan kabut yang disemprotkan dari lubang hidung mereka dengan cepat mengembun. Salah satu pemimpinnya, binatang awan melangkah salju, menatap ke arah kerumunan dengan mata tajam, dan meraung dari mulutnya, seolah dia sedang memprovokasi. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Binglu sedikit kewalahan. Meski jumlahnya banyak, binatang awan melangkah salju terlalu kuat. Seekor binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat 8, dan 4 binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat ke-7, barisan ini terlalu keterlaluan. Serahkan binatang awan melangkah salju yang memimpin kepadaku. Kamu dapat mengalokasikan 4 sisanya sesuai keinginanmu. Dengan selusin dari kamu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan 4 monster-monster alam kesengsaraan tingkat ke-7. Chen Ping memandang Binglu dan bertanya, "Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik." Tanda seru. Binglu mengangguk, tapi sepertinya dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, monster awan yang melangkahi salju ini dikatakan cukup sulit untuk dihadapi, dan mereka belum pernah menghadapinya sebelumnya. Chen Ping tiba-tiba terbang, dan kemudian menghantam binatang awan melangkah salju yang memimpin. Binatang awan yang melangkahi salju itu meraung, tanah bergetar, retakan muncul satu demi satu, dan suara yang memekakkan telinga membuat kehampaan terdistorsi. Biarkan kamu menelepon. Chen Ping meninju tubuh Snow Cloud Stepping Beast dengan keras, dan tubuh besar itu langsung terlempar. Chen Ping masih percaya diri untuk menghadapi binatang awan melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat 8, meskipun dia tidak bisa membunuhnya secara instan, monster ini mungkin tidak akan mampu menahan beberapa gerakan. Chen Ping kini telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan baru menyadari asal mula waktu, dia masih sangat percaya diri saat menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Tapi satu-satunya kekhawatiran Chen Ping adalah apakah selusin orang suci ini dapat menangani 4 binatang pelintas awan salju yang tersisa. Melihat Chen Ping mengambil tindakan, Binglu mengangkat pedang es di tangannya dan berkata dengan keras, "Siapkan formasi. Kita harus bekerja sama untuk membunuh keempat monster ini. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Chen meremehkan kita." Selusin orang suci mengangkat pedang es di tangan mereka, dan aliran nafas putih bersih tiba-tiba mengalir keluar dari ujung pedang, dan kemudian membentuk bola energi pedang tajam di udara. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang suci bertabrakan dengan 4 binatang awan yang melangkahi salju. Lebih dari selusin orang suci bekerja sama secara diam-diam, pedang es di tangan mereka terus mengubah gerakan mereka, dan energi pedang yang terkondensasi juga terus berubah. Keempat monster-monster itu dengan cepat ditebas beberapa kali, tapi karena pertahanan mereka terlalu kuat, mereka tidak mengalami kerusakan yang fatal. Sister Binglu, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita mungkin akan kehabisan tenaga. Seorang gadis suci mengertakkan gigi dan berkata,